see what I see? Halo, assalamualaikum. Nama saya Lili dari Banyuwangi. Saya di sini mau cerita salah satu pengalaman mistis saya. Waktu dulu keluarga saya masih tinggal di perumahan sebuah SMA di kota Banyuwangi. Waktu itu saya dan keluarga sering banget mengalami pengalaman-pengalaman mistis yang yang nggak masuk akal gitulah. Maklum ya, namanya juga komplek perumahan, apalagi itu perumahan sekolah yang notabene namanya sekolahan itu kan kalau malam ya nggak ada orang, nggak punya tetangga. Apalagi kalau dulu kata orang-orang tanah yang dibangun sekolah itu adalah tanah yang dulunya itu lumayan angker. Salah satu kisah mistis saya itu waktu saya kurang lebih tahun 2000-an itu masih kelas 2 SMA. Nah, waktu saya di sana itu kalau belajar itu hanya bisa jam 11 malam ke atas atau habis subuh. Karena setelah maghrib sampai kira-kira jam 10 itu saya masih bantuin ibu saya menyiapkan masakan yang untuk dijual di kantin. Nah, kebetulan malam itu malam Jumat. Nah, kalau malam Jumat di radio saya itu ada yang namanya program Kismis, kisah-kisah misteri gitu ya. Nah, isinya itu penyiarnya nanti dikirimin cerita sama penggemar, terus nanti dibacain, atau ada yang telepon gitu, dia cerita secara live gitu di radio. Nah, itu mulainya jam 11 sampai kurang lebih jam 1-an gitu. Nah, setelah selesai saya ngecek pintu sudah dikunci atau apa, matiin lampu, saya sholat isya, masuklah saya ke dalam kamar mulai belajar sambil ngedengerin radio. Nah, karena PR-nya lumayan banyak dan besoknya ada ulangan, maka saya rencananya itu belajar sampai jam 1 waktu itu. Karena kalau habis subuh kayaknya nggak nutut gitu ya. Awalnya sih fine aja, nggak ada gangguan gitu, sambil dengerin cerita gitu. Suasananya tenang dan enak banget gitu, karena ibu saya sama kakak saya sudah tidur dan bapak saya udah mulai berjaga, dia meronda gitu ya, keliling ke sekolahan gitu. Nah, selang kurang lebih 30 menit acara radionya tuh udah mulai yang serem banget gitu, karena salah satu penelponnya itu ceritanya bener-bener dapet gitu kan, dia menceritakannya itu bener-bener dapet banget, jadi suasana itu bener-bener serem. Itu dari situ saya mulai ngerasain yang nggak enak. Awalnya sih ruangan kamar tuh jadi lebih dingin gitu ya, tapi saya pikir oh iya ini kan sudah mulai tengah malam gitu, kita nggak ada pikiran macem-macem. Terus mulai bau yang aneh gitu. Bayangin tengah malam bau ubi rebus. Saya mikir ini bau ubi dari mana? Karena rumah tetangga saya itu jauh gitu ya. Jadi di kompleks perumahan itu ada 2 orang, perumahan penjaga ada 2 orang gitu ya. Rumah saya dan rumah Pak D itu. Nah, tapi
rumahnya itu agak jauhan gitu, karena di antara rumah saya dan rumah Pak D itu diselingi oleh ada koperasi guru, terus ada gudang sama base campnya anak pecinta alam gitu. Jadi kurang lebih ya jaraknya itu bisa 10 meter sendiri gitu dari rumah saya dan ke rumahnya Pak D. Tapi kok bau ubi rebus ini dari mana? Tapi udahlah, nggak aku pikirin gitulah. Setelah itu saya balik belajar lagi gitu. Tiba-tiba saya dengar pintu depan itu, pintu masuk rumah saya itu kayak ada yang ngetuk gitu. Awalnya tuh saya pikir cuman ekor cicak ya. Kan biasa tuh kalau ekor cicak kalau di kayu gitu dia suka tek gitu ya. Nah, saya pikir itu. Udah saya abein. Kok berulang gitu. Setelah berapa menit dia berulang, dia diketuk lagi. Terus kemudian saya mikir, oh jangan-jangan bapak saya nih pulang lupa bawa kunci rumah gitu. Jadi saya ke depan lah, saya cek, saya intip dari jendela, nggak ada siapa-siapa. Udah ngintip ke kanan, terus ngintip ke jendela yang sebelah kiri, udah nggak ada apa-apa. Ya udah, saya balik masuk lagi ke dalam kamar. Terus positive thinking aja deh. Itu mungkin ekor cicak kayak tadi lah gitu. Lama-lama udah nggak ada gitu kan. Saya nggak ngegubris gitu. Belajarnya lanjut masih sambil ngedengerin radio. Nah, background musiknya itu kan macam-macam ya, ada suara tawanya kuntilanak, ada suara geramannya serigala gitu ya, auman gitu, tangis bayi gitu. Ya udah. Nah, waktu itu lagi sponsor gitu ya, lagi iklan. Kok denger suara lolongan anjing gitu loh. Samar-samar sih dengernya, cuman kaget ya. Ini beneran dari radio apa gimana sih? Akhirnya tuh volume radionya tuh aku kecilin, terus aku diem. Aku tajemin deh pendengaran itu untuk beberapa saat buat bener-bener konsen untuk dengerin suara gitu. Kedengeran gitu loh, kedengeran suara lolongan anjing tapi jauh banget gitu. Nah, yang lebih kagetnya lagi, terus di belakang saya itu kedengeran kayak suara hembusan nafas yang berat banget, kayak apa sih, dengusan gitu loh, lebih ke arah dengusan. Saya lirik ke belakang, otomatis nggak ada siapa-siapa, orang saya sendirian. Mulailah di situ bulu kuduk saya itu mulai berdiri, auto baca surat-surat pendek sebisanya sambil berusaha setenang mungkin untuk nggak parno gitu. Karena kalau kata bapak saya, kalau ada makhluk gaib di sekitar kita tuh, kita jangan sampai ketakutan, nanti mereka malah seneng gangguin kita gitu. Terus sambil gemeter-gemeter takut gitu ya, saya bilang, assalamualaikum umatnya Nabi Sulaiman, amit ya, nyun sewu, permisi, ampun ganggu nggih, jangan ganggu gitu. Terus kula minjing ngajengi ujian, nek besok saya mau ujian, nek purun ngancani ngewangi belajar, kalau mau temenin saya belajar supados pelajarannya iling, biar pelajarannya tuh inget kayak gitu. Terus saya lanjutin, nek boten nggih katuran wedal mawon, kalau enggak ya tolong pergi aja kok gitu. Nah, oke, pintu kamar saya itu sebenarnya nggak ada daun pintunya, jadi hanya ditutupin korden gitu ya. Nah, setelah saya ngomong kayak gitu, korden itu kayak tersibak, kayak ada orang yang lewat keluar gitu. Aku udah semenit 2 menit udah
bismillah, moga-moga udah pergi beneran ya gitu. Lanjut belajar. Jam 1 acara mistisnya kan selesai di radio itu. Jadi wah ini udah jam 1. Kayaknya kalau aku gak tidur sekarang besok gak bakalan bangun. Udah akhirnya aku beresin itu buku-buku pelajaran aku. Udah aku masukin ke tas, sudah siapin semuanya. Aku mau ke kamar mandi. Jarak dari kamarku ke kamar mandi itu melewati tempat sholat gitu, kayak musola kecil gitu. Itu di situ biasanya kalau bapak aku pulang itu dia tidur di situ, atau kalau enggak ya tidur sama aku atau sama kakakku. Karena kalau tidur sama ibu nggak berani, soalnya kan takut ganggu gitu ya. Nah waktu itu aku lihat bapak aku itu tidur gitu di situ. Loh, kok bapak di situ? Padahal aku nggak dengar suara pintu dibuka atau suara dia jalan masuk gitu, nggak ada. Cuman tiba-tiba dia ada di situ. Oh, mungkin aku saking ketakutannya tadi sampai kayak orang bego kali ya, jadi pendengaranku nggak fungsi gitu atau gimana. Jadi aku positif thinking aja, jadi aku lewat aja pelan-pelan ke kamar mandi, udah pipis apa segala macam, wudhu, terus baliklah ke kamar gitu. Nah mau balik ke kamar, ternyata bapak aku masuk dari pintu depan gitu. Dia buka pintu, terus dia masuk. Loh, bapak baru pulang? Aku gitu. Iya Nduk gitu. Kok apa sih gitu, kok aku lihat tadi di sembahyangan gitu loh. Enggak, bapak lo enggak pulang, ini tadi ini baru pulang, ini baru mau tidur gitu. Aku langsung yang ya Allah ya Rabbi, itu tadi apa? Soalnya baju terus fitur tubuhnya itu proporsi tubuhnya itu persis sama kayak bapak aku, cuman tidurnya ngadep membelakangin aku. Jadi itu sudah ya Allah, ini ujian apa lagi. Aku tidur itu udah nggak karu-karuan, besok bangunnya itu juga badan sakit semua. Itu udah pengalaman yang gak enak banget dalam semalam itu. Tapi itu cuman salah satunya gitu. Next time deh gue ceritain yang lain-lainnya. Yang gue ketemu jerangkong, ada yang tiba-tiba sudah pokoknya banyak deh, itu nanti ceritanya lain. Oke, thank you sudah dengerin cerita gue. Terima kasih. Assalamualaikum. podcast.ceritahoror@gmail.com